Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam, ada sebuah peristiwa besar yang harus kita yakini. Sebuah perjalanan di malam hari, yang biasa kita kenal, peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum kita mulai, kalian bisa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, berikut ringkasan yang diriwayatkan. Pada suatu malam, di bulan Rajab, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Bersama dengan Jibril, ada sosok makhluk yang disebut buruk, di mana dikatakan bahwa buruk itu adalah kendaraannya para nabi. Kemudian, Rasulullah menaiki buruk tersebut, dan terbang dari Masjidil Haram Mekah, menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Banyak hal yang diperlihatkan Jibril kepada Rasulullah di dalam perjalanannya. Singkat cerita, sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, beliau turun dari buruk untuk melakukan sholat, dan mengimami para nabi. Setelah itu Rasulullah SAW pun kembali menaiki kendaraan buruk dan terbang dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit ketujuh, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan inilah, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi terdahulu. Di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan nabi yang bersepupu, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah sholat. Dikatakan, jika awal perintah sholat adalah 50 waktu. Hingga akhirnya, Rasulullah berdialog dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa berkata, untuk meminta keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup. Lalu Rasulullah meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali Rasulullah meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya, perintah sholat hanya 5 waktu saja. Akan tetapi Allah berfirman, jika sholat 5 waktu, akan tetap mendapat 50 kebaikan, karena setiap umat Nabi Muhammad, satu kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW pun turun dari langit ketujuh menuju ke Masjidil Aqsa, Palestina, lalu kembali menuju Masjidil Haram Mekah. Di dalam riwayat, perjalanan yang dilakukan Rasulullah ini, dari Mekah menuju Palestina lalu naik ke langit kemudian kembali lagi sampai ke Mekah, hanya dalam satu malam. Yang dimana saat itu, jika perjalanan dari Mekah menuju Palestina, dengan menaiki kuda terbaik pun membutuhkan waktu 1 bulan lamanya. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, setelah Rasulullah SAW naik ke langit pertama hingga langit ke-6, dan bertemu dengan para nabi terdahulu, sampailah Rasulullah di langit ke-7. Beliau melihat seseorang yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah bangunan mirip seperti Ka'bah, di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut untuk ibadah, dan tidak pernah masuk untuk kedua kalinya.
Dari sini kita tahu bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Lalu Jibril berkata, "Dia adalah Nabi Ibrahim. Ucapkanlah salam padanya ya Rasulullah." Rasul pun mengucapkan salam pada Ibrahim, dan Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai cucuku yang soleh dan Nabi yang soleh." Dikatakan dalam riwayat, di antara para nabi, yang perawakannya mirip Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan perkataannya, "Wahai Muhammad, sampaikanlah pada umatmu, salam dariku. Dan ketahuilah bahwa surga tanahnya sangat baik, airnya sangat segar, datarannya sangat bagus, dan tumbuhannya itu adalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar." Kemudian, dikatakan dalam hadis Bukhari, Rasulullah juga melihat banyak anak kecil yang sedang bermain di sekitaran Nabi Ibrahim. Rasul pun bertanya pada Jibril, "Siapakah anak-anak kecil yang sedang bermain itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah anak-anak muslim, yang sudah wafat sebelum balik." Setelah itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah alaihi wasallam pun memasuki surga. Ketika Rasulullah di dalam surga, beliau melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara, dan tanah datarannya dari mis. Lalu, Rasulullah melihat banyak sungai. Ada sungai-sungai berisi air segar yang tidak berubah rasanya. Ada sungai-sungai berisi susu yang tidak berubah rasanya. Ada sungai-sungai berisi homer yang lezat dan tidak memabukkan. Dan, ada sungai-sungai berisi madu murni. Kemudian Rasulullah pun diperlihatkan sebuah telaga, yaitu adalah Telaga Kautsar. Dan, di dalam surga pun Rasulullah diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik luar biasa, sehingga membuat Rasul kagum. Rasulullah pun diberitahu, jika gadis itu adalah seorang bidadari surga. Lalu, Rasul pun bertanya pada bidadari tersebut, "Untuk siapa engkau diciptakan?" Bidadari itu menjawab, "Aku diciptakan untuk Zaid bin Haritsah." Dan setelahnya, Rasulullah alaihi wasallam dan Jibril pun naik ke sebuah tempat, di atas langit ketujuh. Sebuah penghujung tempat. Lalu, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, inilah Sidratul Muntaha." Dikatakan dalam riwayat, bentuknya itu seperti pohon yang sangat besar. Dengan bentuk daun lebar seperti kuping gajah dan ditutup oleh warna-warna. Tidak ada satupun yang dapat mensifati Sidratul Muntaha karena saking indahnya. Dan di Sidratul Muntaha ini, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Di mana Jibril memakai sutra berwarna hijau, dan memiliki 600 sayap, dan di setiap satu sayapnya jika dibentangkan dapat menutup cakrawala. Jika sayapnya mengembang, maka dari sayap-sayapnya akan keluar banyak intan, permata, mutiara, dan perhiasan lainnya yang indah. Kemudian, datanglah sebuah awan yang menutupi pohon Sidratul Muntaha. Jibril pun mundur, dan tidak bisa menemani Rasulullah naik ke atas lagi. Lalu, Rasul pun diangkat ke atas Sidratul Muntaha untuk langsung menerima perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat diangkat ke atas Sidratul Muntaha, Rasul berkata bahwa beliau mendengar sebuah suara seperti goresan pena. Dikatakan oleh para ulama, bahwa suara goresan pena tersebut, adalah penentuan takdir setiap harinya. Dan dari sinilah, setelah Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkanlah perintah sholat. Rasulullah dan umatnya diperintahkan melaksanakan sholat wajib. Di mana awal diperintahkannya sholat adalah 50 waktu setiap harinya. Singkat cerita, Rasul pun turun kembali. Ketika di langit ke-6, Rasul bertemu lagi dengan Nabi Musa. Musa berkata,
"Wahai Muhammad, apakah yang Allah wajibkan atas umatmu?" Rasul menjawab, "Diwajibkan atas umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari." Dengan kasih sayang Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad, Musa berkata lagi, "Kembalilah, dan minta keringanan, sungguh umatmu tidak akan sanggup." Rasul pun kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Lalu, Rasul pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa kembali. Musa berkata hal yang sama. "Kembalilah, dan minta keringanan, sungguh umatmu tidak akan sanggup." Dikatakan dalam riwayat, Rasulullah meminta keringanan sampai 9 kali. Hingga perintah sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Kemudian, Nabi Musa pun masih berkata hal yang sama. Namun Rasulullah menjawab, "Aku sudah malu menghadap Tuhanku untuk meminta keringanan lagi wahai Musa." Dan Allah pun berfirman, bahwa sholat 5 waktu akan tetap mendapat pahala 50 waktu. Dan, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, sampai kiamat kelak. La haula wa la quwata illa billah. Setelah itu, Rasul pun kembali menuju Baitul Maqdis, lalu ke Mekah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah kembali ke Mekah menjelang pagi atau di waktu syuruk. Sesampainya di sana, beliau duduk termenung menyendiri di depan Ka'bah. Berdiam diri tidak melakukan apa-apa, Rasulullah memikirkan apa yang terjadi semalaman. Sebuah peristiwa spektakuler dan menakjubkan hanya dalam semalam. Tiba-tiba seorang pembenci Islam menghampiri Rasul. Dia adalah Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal bertanya pada Rasul, "Ada apakah wahai Muhammad? Apa ada berita baru?" Rasulullah adalah orang yang jujur. Beliau menjawab, "Iya, semalam Jibril datang menemuiku dengan membawa buruk, dan aku diperjalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, lalu aku dibawa naik ke langit." Rasul menceritakan dengan detail semua perjalanan Isra Mi'raj yang beliau lalui. Dan Abu Jahal hanya diam mendengarkan cerita Rasulullah. Lalu, Abu Jahal melanjutkan, "Apakah yang kau ceritakan itu benar wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Iya benar." Kemudian, Abu Jahal pun memanggil masyarakat Mekah untuk mendengarkan cerita Rasulullah. Dengan niat, Abu Jahal ingin mempermalukan Rasulullah. Karena apa yang diceritakan Rasul tentang perjalanan Isra Mi'rajnya, adalah hal yang tidak mungkin terjadi dalam waktu semalam saja. Setelah banyak orang yang mendengar cerita Isra Mi'raj, beberapa orang Muslim ada yang murtad. Beberapa sahabat ada juga yang bimbang dengan cerita Rasulullah. Disinilah, keimanan kaum Muslim diuji oleh peristiwa Isra Mi'raj ini. Abu Jahal pun sangat senang dan berkata pada kaumnya, "Agama Muhammad telah hancur, agama Muhammad telah hancur." Namun, tidak sampai di situ, Abu Jahal pun mencari sahabat mulia, yaitu Abu Bakar, untuk menceritakan hal ini padanya. Karena pondasi terakhir keyakinan umat Muslim saat itu adalah Abu Bakar. Jika Abu Bakar tidak percaya pada cerita Rasulullah, maka agama Islam akan benar-benar hancur saat itu. Tibalah Abu Jahal dan beberapa orang bertemu dengan Abu Bakar.
Kemudian Abu Jahal pun bercerita tentang apa yang diceritakan Rasulullah tadi malam. Dan Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, jika berita itu benar dari Muhammad, maka aku percaya. Bahkan, aku telah membenarkan sesuatu yang lebih dari ini. Ketika Muhammad mendapat kabar dari Tuhan, aku pun membenarkannya." Abu Jahal pun terdiam dan sedikit kesal mendengar itu. Lalu, Abu Bakar bergegas mencari Rasulullah, sambil berkata, "Ya Nabiullah, ya Nabiullah." Setelah Abu Bakar bertemu Rasulullah, Abu Bakar pun menanyakan hal yang diceritakan Abu Jahal padanya. Dan Rasul menjawab, "Ya benar wahai Abu Bakar." Abu Bakar membalas, "Maka engkau benar wahai Rasulullah." Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar dari Rasul, yaitu As-Siddiq atau yang selalu membenarkan. Inilah keyakinan dari seorang sahabat paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Dari sejak awal Rasul berdakwah, tidak sekalipun Abu Bakar pernah mendustakan Rasulullah alaihi wasallam. Namun setelah itu, Abu Jahal dan kaumnya menantang Rasul dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar ke Baitul Maqdis Palestina, maka ceritakanlah pada kami apa yang kau lihat di sana. Karena sebagian dari kami sudah sering ke Baitul Maqdis." Mereka dengan bangganya menanyakan hal ini, karena mereka tahu bahwa Rasulullah sama sekali belum pernah ke Baitul Maqdis. Dan, ada salah seorang dari mereka berkata, "Di antara semua orang, akulah yang paling paham tentang Baitul Maqdis. Jika Muhammad berkata benar, maka aku akan membenarkannya. Jika Muhammad berkata salah, maka aku akan mendustakannya." Dan mulailah orang-orang bertanya tentang Baitul Maqdis secara detail. Kemudian, Rasul pun menjawab semua pertanyaan mereka, sampai-sampai Rasul menjawab jumlah pilar yang ada di Masjidil Aqsa. Dan seorang yang paling mengerti Baitul Maqdis tadi berkata, "Semua yang dikatakan Muhammad adalah benar. Akan tetapi, masih banyak juga masyarakat yang tetap tidak mau mempercayai Rasulullah. Saking sombongnya mereka terhadap agama yang Allah ridhoi." Tidak sampai di situ, untuk meyakinkan mereka semua, Rasulullah berkata, "Ketika aku dalam perjalanan pulang, aku melihat kafilah, atau rombongan dagang kalian, dari Baitul Maqdis sedang menuju arah pulang ke Mekah." Rasul menyebutkan jumlah dan ciri-ciri unta kafilah tersebut. Dan saat itu unta mereka pun ada yang hilang, lalu Rasul memberitahu keberadaan unta mereka. Dan Rasul berkata, "Tunggulah mereka, 2 hari lagi akan tiba di Mekah." Setelah 2 hari kemudian, masyarakat Mekah berbondong-bondong ke pintu gerbang perbatasan kota Mekah, untuk melihat apakah yang dikatakan Muhammad itu benar atau tidak. Tiba-tiba, dari kejauhan mereka melihat sebuah kafilah dagang dengan menaiki unta-unta mereka, yang jumlah dan ciri-ciri untanya sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Setelah kafilah dagang tersebut sampai di depan gerbang, mereka ditanya oleh masyarakat Mekah, "Dari manakah kalian?" Kafilah dagang menjawab, "Kami dari Baitul Maqdis Palestina." Dan kafilah dagang ditanya kembali, "Apakah di perjalanan, kalian kehilangan salah satu unta kalian?" Kafilah dagang menjawab, "Iya benar, kami kehilangan satu unta, dan ada sebuah suara entah dari mana, memberitahukan keberadaan unta kami." Semua terdiam sejenak. Kemudian kafilah dagang tersebut bertanya balik kepada masyarakat Mekah, "Bagaimana kalian tahu tentang kehadiran kami dan tentang unta kami yang hilang? Padahal tidak ada seorang pun yang mendahului kami." Dan masyarakat Mekah berkata, "Sesungguhnya yang mengabarkan itu semua adalah Muhammad." La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun begitu, tetap saja Abu Jahal dan kaumnya tidak mempercayai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan tidak mau memeluk agama Islam. Demikianlah akhir dari kisah perjalanan Isra Mi'raj.
Sebagai umat muslim, kita sangat wajib mempercayai peristiwa Isra Miraj. Karena dari sinilah, perintah untuk sholat, mulai ditegakkan kepada kaum muslim. Allahu Ta'alam. Semoga yang tekan like dan subscribe selalu istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.